Budak Bayangan bab 991, Jatuhnya Falcon Scott. 9. Sunni menemukan badak itu tanpa masalah, karena diparkir di dekat barak militer. Mendapatkan jarum iblis yang rusak melalui pintu utama ternyata lebih sulit dari yang dia duga, jadi dia akhirnya naik ke atap APC dan menurunkannya melalui pintu atas di sana. Namun, akhirnya, dia mendapati dirinya berada di dalam bagian dalam yang gelap dan sunyi dari mesin yang tertidur. Agak aneh melihat badak begitu kosong, tapi tidak begitu tidak menyenangkan. Dengan seluruh APC untuk dirinya sendiri, Sunni merasa seolah-olah dia bisa santai dan melepas topeng komandan percaya diri yang terpaksa dia pakai di depan kebanyakan orang akhir-akhir ini. Benda terkutuk itu sangat berat. Dia menyeret jarum ke gudang senjata, menjatuhkannya ke lantai, dan kembali ke area lounge untuk mandi sebentar. Kemudian, merasa segar dan diremajakan, jika agak mengantuk, dia memanggil musim semi tanpa akhir, menjatuhkan diri di sofa, dan mengangkat kakinya, menggunakan kursi bayangan sebagai tumpuan kaki. Sunni meneguk air dingin, lalu membuka sandwich dengan hati-hati dan menggigitnya. Sandwich itu memang dibuat dengan cinta. Itu benar-benar enak. Secara mental berterima kasih kepada pengungsi yang murah hati itu, Sunni menikmati makanannya dengan tenang. Ini akan menjadi kesempatan terakhirnya untuk beristirahat malam ini, jadi dia memastikan untuk mengunyah sepelan mungkin. Namun, segera, sandwich itu hilang, dan sudah waktunya untuk mulai bekerja. Sunni memejamkan mata, mendesah, dan berjalan ke bagian belakang kendaraan. Di sana, setumpuk kecil kenangan tergeletak di atas meja holografik dari rangkaian perintah. Sunni memanggil beberapa lagi, menjatuhkannya ke dalam tumpukan, dan menghitung semuanya. Seringai kecil muncul di wajahnya. Sunni tidak hanya berjaga-jaga di dinding beberapa hari terakhir ini. Setelah mencapai Falcon Scott, yang telah menjadi pusat segala sesuatu di pusat Antartika, dia juga sangat sibuk menghabiskan semua poin kontribusinya. Mendapatkan kenangan yang baik itu sulit, tetapi untungnya, dia sekali lagi mengutamakan kuantitas daripada kualitas. Selain itu, Sunni tidak punya alasan untuk tetap menggunakan saluran resmi. Menerima apapun melalui sistem permintaan tentara adalah proses yang sulit dan lambat, terutama dengan jaringan yang sering mati. Jadi dia hanya menukar poinnya langsung ke tentara yang bangkit untuk kenangan yang tidak berguna bagi mereka. Dia bahkan menyewa beberapa sleeper dari karavan untuk menjadi pesuruhnya, yang membuat seluruh proses lebih cepat. Namun, tidak cukup cepat. Menggelengkan kepalanya, Sunni meninggalkan tumpukan kenangan itu sendirian, mengosongkan ruang di atas meja, dan memanggil dua senjata. Salah satunya adalah taci lamanya yang setia, Midnight Sat, dan yang lainnya adalah Morgan Swarbo. Sunni berkonsentrasi sejenak, membiarkan pandangannya mengintip melalui permukaan kedua kenangan itu. Permadani rumit dari benang halus yang tersembunyi di dalamnya sangat luas dan sangat rumit. Dia sudah bisa merasakan sedikit sakit kepala datang. Sunni mencoba melakukan sesuatu yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Beberapa hal, sebenarnya. Pertama, dia ingin membuat ulang pesona Ascended, yang jauh lebih luas dan kompleks daripada yang bangkit dan tidak aktif yang kebanyakan dia salin sebelumnya. Kedua, dia ingin membongkar struktur pesona tertentu menjadi elemen dasarnya, lalu memodifikasi salah satu elemen tersebut dan mengubahnya menjadi pesona tersendiri. Dan terakhir, dia ingin membuat memori fungsional dari awal. Itu telah dia lakukan pada banyak kesempatan sebelumnya, tetapi hanya dalam bentuk yang paling dasar.
2 langkah pertama sudah cukup sulit, tetapi langkah terakhirlah yang tiba-tiba menjadi merepotkan. Seperti yang diketahui Sunny, tidak semua bahan memiliki kemampuan untuk mempertahankan pesona yang kuat. Mereka hanya akan hancur di bawah tekanan, atau terkoyak oleh esensi yang mengamuk. Dia membutuhkan bahan halus untuk menciptakan memori yang kuat, karena itu jarum iblis yang rusak. Karena Sunny berencana menggunakan pecahan jiwa transenden, tidak ada yang bisa dilakukan. Sebenarnya, dia juga tidak begitu yakin apakah jarum itu cukup baik untuk tujuannya. Tapi itu taruhan terbaiknya. Sunny mempelajari jalinan benang-benang halus, dan pada saat yang sama menenun benang sarinya sendiri, dia akan membutuhkan banyak benang, jadi tidak ada waktu untuk disia-siakan. Menit demi menit berlalu, menyatu menjadi jam. Sunny terus duduk tanpa bergerak di depan kedua kenangan itu, dengan hanya jari keempat tangannya yang bergerak di udara. Akhirnya, konsentrasinya yang dalam dipecahkan oleh suara panggilan masuk. Sunny bertahan beberapa saat, lalu perlahan mengalihkan pandangannya ke komunikator. Begitu dia menekannya, wajah Master Jet muncul di layar. Dia sedang mengunyah sepotong daging monster panggang, sepertinya sangat lapar atau terburu-buru untuk menghabiskan makanannya. Hei! Bagaimana, proyek sampinganmu? Sunny menatapnya tak percaya. Terserah. Akan lebih baik jika aku tidak terganggu oleh panggilan tak terduga di tengah malam, meskipun, pokoknya. Apakah kamu berhasil mendapatkan apa yang aku minta? Baru saja menelan potongan daging panggang terakhir, menyeka jus dari bibirnya, dan tersenyum. Ya. Aku mengumpulkan semua kenangan yang tidak digunakan oleh anggota kohortku. Ngomong-ngomong, kenapa kamu membutuhkannya? Jumlah poin kontribusi yang gila untuk disia-siakan pada sekumpulan pernak-pernik tingkat 1. Sunny menyeringai dari sudut mulutnya. Aku sedang berpikir untuk memberikannya kepada seorang wanita cantik. Percikan rasa ingin tahu terpancar di mata Jet. Oh, lebih baik cepat, kalau begitu. Jika dia benar-benar seorang wanita, mencapai kamar tidurnya mungkin akan menjadi urusan yang lambat. Dan kita semua mungkin akan segera mati. Sunny berkedip. Apa? Tidak, bukan itu yang aku. Soul Reaper tertawa. Astaga, Sunny, santai. Bagaimanapun, apakah kamu siap untuk besok? Sunny memelototinya selama beberapa saat, lalu mengejek. Ya, tentu, sesiap mungkin. Jet meneguk air dari termosnya, lalu menutupnya dan menyeringai lagi. Kali ini, senyumnya terlihat sangat tidak menyenangkan. Yah, bagus. Karena besok datang sedikit lebih awal. Pergilah ambil kelompokmu, Mayor Sunless. Pada saat berikutnya, sirene keras dari alarm serangan udara melolong menakutkan di seluruh kota, bergema melalui jalan-jalan yang ramai. Budak Bayangan bab 992, Jatuhnya Falcon Scott, 10. Kutukan. Sunny bergegas berdiri, buru-buru membubarkan Midnight Sat dan meraih busurnya. Di layar komunikator, wajah Jet menghilang, digantikan oleh pesan masuk yang menyebutkan bagian tembok yang harus dia dan rombongannya tuju. Selatan. Kali ini, mereka dimaksudkan untuk bertarung tepat di atas gerbang utama kota, di bagian penghalang pertahanan yang menghadap ke pedalaman, dan di mana pertempuran akan menjadi yang paling sengit. Tampaknya Komando Angkatan Darat akhirnya selesai menahan irregular sebagai cadangan. Sunny melirik jam. Sudah lewat waktu paling awal anggota kelompoknya dapat kembali dari alam impian, jika mereka memilih untuk tidur malam ini. Itu bagus. Dia berlari ke kabin pilot Rhino dan menjalankan kendaraan melalui prosedur startup. APC dengan lamban menjadi hidup,
membuat banyak suara yang mungkin bukan pertanda baik. Saat Sunni menunggu, dia secara mental memeriksa setiap anggota kelompoknya. Memikirkan tugas apa yang akan dia berikan kepada mereka dan apakah kelemahan mereka akan merugikan dalam pertempuran khusus ini. Kemungkinannya kecil, tapi dia masih perlu memeriksanya. Tidak seorang pun dengan cacat yang sangat melumpuhkan akan berhasil melewati masa pengabdian selama bertahun-tahun. Dan tentara tidak diharuskan untuk mengungkapkannya, berbagi sesuatu yang bersifat pribadi dan berpotensi berbahaya hanya dapat dilakukan secara sukarela. Tidak ada apapun tentang cacat dalam dokumen yang pernah dibaca Sunni. Tetapi setelah menghabiskan waktu berbulan-bulan berperang berdampingan dengan rakyatnya, dia menyimpulkan sebagian besar darinya. Cacat irregular memang tidak terlalu mengerikan. Dan sebagian besar orang-orangnya adalah orang-orang dewasa yang terbangun yang memiliki setidaknya 1 dekade untuk belajar bagaimana menghadapi mereka. Quentin, misalnya, sepertinya tidak bisa mengingkari janji. Kim secara alami sederhana. Samara memiliki tingkat generasi esensi jiwa yang santai. Belle harus bekerja sangat keras untuk mengontrol impulsnya. Kilau, yah, yang itu terlihat indah. Cacat Don adalah yang paling kejam, tetapi hanya akan merugikan bertahun-tahun dari sekarang. Tubuhnya perlahan, tapi terus tumbuh, dan kemungkinan besar akan runtuh karena beratnya sendiri suatu hari nanti, suatu saat nanti. Namun, tidak ada yang akan berperan dalam pertempuran hari ini. Semuanya bagus. Pada saat itu, palka badak terbuka, membuat raungan sirene yang menakutkan semakin keras. Anggota kelompoknya bergegas masuk, memanggil baju besi dan senjata mereka seperti yang mereka lakukan. Kapten, semuanya ada di sini. Tanpa menunggu Luster masuk ke kabin, Sunni duduk di kursi pengemudi dan menyuruh Rino maju. Keahlian mengemudinya tidak benar-benar top-notch, atau bagus, sungguh. Tapi setidaknya dia bisa membawa APC ke tembok. Bersiaplah. Kalian semua ingat rencananya, kan? Karena musim dingin akan menjadi pusat perhatian dalam pertempuran melawan Devouring Cloud, para irregular telah membuat beberapa strategi sebelumnya. Iya Pak, Sunni mengangguk. Kalau begitu, gosok jimat keberuntungan Lustre. Dewa tahu kita akan membutuhkan keberuntungan hari ini. Mendengar tawa rekan-rekannya, Lustre menyilangkan tangannya. Hei, benda itu benar-benar bekerja. 4 dari 5 makhluk mimpi buruk paling mematikan di wilayah ini. Kau sebut itu keberuntungan? Tepat. Dan aku selamat bertemu setiap orang. Sambil terkekeh, Sunni berkonsentrasi mengendalikan APC raksasa itu. Badak itu melaju melewati jalanan Falcon Scott. Syukurlah, sebagian besar sudah kosong sekarang. Sirene serangan udara telah membuat para pengungsi berebut untuk masuk. Dia bisa melihat banyak orang yang ketakutan masih terburu-buru untuk mencapai asrama yang telah ditentukan, tetapi kebanyakan hanya ada transportasi militer yang terlihat. Sekilas, Sunni bertanya-tanya tentang pria yang memberinya sandwich. Mudah-mudahan keluarganya memiliki kamar di bawah tanah. Jika tidak, selamat dari Devouring Cloud mungkin tidak akan mudah bagi mereka. Konsentrat, akhirnya, Rino mencapai area pementasan di bawah tembok. Tidak peduli untuk memarkirnya dengan benar, Sunni mengambil Warbow Morgan dan menuju pintu keluar. Tentaranya mengikuti. Kamp tentara berada dalam keadaan kekacauan yang terus-menerus dan terorganisir, lebih parah hari ini daripada sebelumnya. Suasana tegang dan cemas menggantung di udara. Setiap orang memiliki ekspresi muram di wajah mereka, terkadang melirik ke selatan dengan ketakutan bersembunyi di mata mereka. Sunni mengira dia sudah bisa mendengar dengungan rendah dari kawanan yang mendekat.
terlihat hidup. Teriakannya sepertinya memberi energi pada para prajurit. Meliriknya dengan sedikit pengakuan dan penghormatan, mereka berpisah, membiarkan iblis berbaris. Sunni memastikan untuk memasang ekspresi paling tenang dan arogan yang bisa dia atur, seolah-olah segerombolan besar kekejian yang beterbangan itu tidak lebih dari gangguan kecil. Penampilannya tampaknya berhasil, karena beberapa ketegangan mereda. Bahkan anggota kelompoknya sendiri tampak sedikit santai. Apa? Kenapa kamu santai, idiot? Anda dari semua orang harus tahu betapa menakutkannya Devouring Cloud itu. Maksudku, bahkan aku takut. Tapi dia tidak juga. Sebagian besar karena induk monster tidak memiliki sarana untuk menyerang target inkorporeal, sehingga keselamatan pribadinya tidak terancam. Dan karena Devouring Cloud adalah musuh yang paling tidak berbahaya yang berkumpul di Falcon Scott. Namun, itu masih sangat berbahaya. Para irregular memasuki lift terbuka yang membawa mereka ke puncak tembok. Falcon Scott anehnya tampak kosong dari platform yang bergerak, keaktifannya yang biasa hilang. Sepertinya seluruh kota menahan napas, berharap pemangsa tidak memperhatikan mangsanya. Tidak ada kemungkinan hal itu terjadi. Melangkah ke dinding, Sunni melihat sekeliling dan melihat beberapa sosok yang dikenalnya agak jauh. Semenit kemudian, dia berdiri berdampingan dengan Jet, Inter, dan Dale, memandang ke selatan melewati benteng. Mereka berempat terdiam beberapa saat, sampai Soul Reaper akhirnya berbicara, suaranya terukur, "Wow. Itu, banyak kekejian." Di bawah mereka, di kejauhan, tanah perlahan menghilang di balik dinding kabut tebal yang berputar-putar. Sepertinya dunia itu sendiri sedang dilahap, terhapus dari keberadaannya oleh awan yang mendekat. Tiba-tiba, Sunni mendapati dirinya merindukan kegelapan terowongan bawah tanah yang tenang. Budak Bayangan bab 993, Jatuhnya Falcon Scott, 11. Devouring Cloud merupakan ancaman eksistensial bagi Falcon Scott, tapi anehnya, Sunni tidak terlalu khawatir, setidaknya untuk dirinya sendiri. Mungkin cangkang marmer yang memberikan kepercayaan diri, atau mungkin kehadiran Ascended Irregular lainnya. Mereka berempat adalah kekuatan yang menakutkan bagi diri mereka sendiri, dan ada ribuan lainnya yang bangkit mempertahankan kota, untuk Booth. Belum lagi tentara duniawi yang tak terhitung banyaknya, benteng yang tak tertembus, dan 2 orang suci. Skytide telah pergi, melawan Interbis di suatu tempat di hutan belantara. Tidak diketahui apakah dia dapat kembali tepat waktu untuk berpartisipasi dalam pertempuran hari ini. Tetapi Bloodwave ada di sini, melindungi kapal-kapal yang berlabuh. Jika semuanya berjalan ke selatan, dia pasti akan ikut campur. Master Jet mengamati kawanan induk yang mendekat, matanya yang biru sedang dingin dan penuh perhitungan. Lalu, dia menghela nafas. Ada yang berbeda. Sunni meliriknya dengan pertanyaan tanpa suara, membuat Soul Reaper menggelengkan kepalanya. The Devouring Cloud berperilaku berbeda dari bagaimana laporan menggambarkannya. Dia mengerutkan kening, lalu melirik kabut di kejauhan. Memang, gerombolan itu bertindak sedikit berbeda dari sebelumnya. Rupanya sedikit kurang menentu, sedikit lebih didorong. Kecepatan Devouring World memakan jarak jauh lebih besar dari yang diperkirakan Sunni. Memanggil helmnya, Dale mengangkat bahu. Mereka mungkin merasakan 200 juta jiwa di belakang kita. Siapa yang tidak akan lolos ke pesta? Musim dingin tersenyum. Yah, kalau begitu, mari kita tunjukkan tantangan pada mereka. Dia tetap tidak bergerak selama beberapa saat, lalu mengangkat tangannya dan dengan hati-hati melepas kacamata hitamnya. Helaan napas panjang keluar dari darat.
Itulah pertama kalinya Sunny melihat mata Inter. Semuanya serba hitam, dengan pupil yang menyerupai dua tetes darah yang membekukan. Melihat ke dalamnya membuatnya sangat tidak nyaman. Mulai. Beberapa Awaken, 3 dari kelompok Soul Reaper dan 1 dari Dals, melangkah maju. Mengikuti anggukan Sunny, Luster melakukan hal yang sama. Dalam pertempuran ini, musim dingin akan menjadi ujung tombak mereka. Aspeknya akan memainkan peran kunci, jadi, itu harus ditambah sebanyak mungkin. Beberapa kenangan mulai terwujud di udara di sekitar Ascended Archer, cermin genggam yang indah, tengkorak kecil dengan permata berharga tertanam di dahinya. Koin perak dengan gambar wanita cantik di satu sisi dan monster mengerikan di sisinya yang lain, dan pada saat yang sama, keempatnya yang bangkit mengaktifkan kemampuan mereka sendiri. Seseorang mulai menggambar lingkaran rumit di sekitar musim dingin, menjenuhkannya dengan esensi saat dia pergi. Yang lain berkonsentrasi pada kenangan, entah bagaimana menyalurkan lebih banyak kekuatan ke dalamnya. Lustre hanya meletakkan tangannya di bahunya, dan kemudian mengirim pandangan senang yang aneh kepada Sunny. Si bodoh itu! Sunny memutar matanya dan berjalan beberapa langkah lagi. Dia membungkus satu bayangan di sekitar tubuhnya dan 3 lainnya di sekitar Morgan Swarbow, lalu mengevaluasi berapa banyak esensi yang tersisa. Itu tidak sebanyak yang dia inginkan, tapi cukup untuk memanggil Strike of Thunder berkali-kali, serta memanifestasikan panah jiwa yang tak terhitung jumlahnya di antara tembakan. Dia akan bisa mengaktifkan Dying Wish, juga, jika kekejian berhasil mendekati dinding. Hari ini, Sunny memiliki tujuan pribadi, membantai sebanyak mungkin hewan induk. Ratusan jumlahnya, atau bahkan mungkin 1000. Dengan hampir semua makhluk keji yang dibangkitkan, dia tidak akan mendapatkan banyak fragmen, tapi tidak apa-apa. Apa yang dia inginkan adalah kenangan, bagaimanapun juga, semakin banyak, semakin baik, tidak peduli seberapa lemahnya. Bagaimana menurutmu, Sunny? Apakah kita akan menang hari ini? Dia melirik Master Jet, yang dengan tenang memutar shuriken sederhana di tangannya. Aura dingin ilusi yang memancar darinya tampak sangat mengerikan saat ini. Dia mengangkat bahu. Tentu. Kenapa tidak? Itu hanya sekelompok lintah terbang jelek. Soul Reaper menyeringai dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Beberapa menit kemudian, Devouring Cloud memasuki jarak tembak dari Railgun. Sekali lagi, suara gemuruh dari putaran tungsten yang menghancurkan penghalang suara membuat seluruh dinding bergetar. Meskipun Sunny tahu bahwa pengeboman itu pasti telah membunuh makhluk yang tak terhitung jumlahnya, tampaknya kabut di kejauhan menelan mereka begitu saja. Bahkan tidak ada riak atau celah terkecil di tabir kengerian terbang yang tak terputus. Omong kosong. Kemudian, Menara dan MWP bergabung dengan serangan itu dan melepaskan hujan peluru. Banyak putaran pelacak terbang dari dinding ke awan bergulir dari binatang buas. Anehnya indah, seolah-olah hujan yang bersinar turun dari tanah ke langit, berjuang untuk menembus tabir hitam kegelapan yang memadamkan. Seolah sama sekali tidak tersentuh oleh serangan gencar yang menghancurkan, Devouring Cloud terus maju tanpa pernah melambat. Sekarang, dengungan dari sayap kulit yang tak terhitung jumlahnya telah tumbuh cukup keras untuk menembus suara gemuruh tembakan senjata, menyebar di udara seperti gumaman lautan luas. Makhluk-makhluk itu sudah cukup dekat sehingga ilusi tabir kabur berantakan menjadi wajah mengerikan dari berjuta titik hitam yang berkerumun di udara. Sunny meringis, lalu menarik busurnya dan mengirim Strike of Thunder ke gerombolan yang mendekat. Sebelum sambaran petir yang ganas mencapainya,
dia sudah menarik talinya lagi. Panah emas pucat muncul di atasnya. Kilatan cahaya terang dan eklektik menyinari sebagian kecil kawanan itu, diikuti oleh bisikan mantra. Omong kosong. Pada saat itu, Devouring Cloud seharusnya melambat. Itu baru saja mencapai tepi ladang pembunuhan yang luas antara tembok kota dan pegunungan, terlihat banyak tumpukan bangkai nikmah kritur yang menutupi tanah. Hewan induk seharusnya mengalihkan perhatian mereka ke sumber makanan yang berlimpah sebelum melanjutkan ke Falcon Scott dengan kekuatan penuh. Namun, mereka tidak melakukannya. Bertindak bertentangan dengan semua laporan analitis oleh Komando Angkatan Darat, gerombolan itu mengabaikan pesta daging yang membusuk sepenuhnya, dan malah semakin maju. Saat itulah Inter akhirnya bergerak. Mengambil napas dalam-dalam, dia mengangkat busurnya dan memanggil satu panah api. Mata hitamnya tampak semakin gelap, dan tetesan darah merah di pupilnya bersinar dengan cahaya yang menakutkan dan tidak menyenangkan. Tali busur berbunyi, dan anak panah yang menyala-nyala menembus kegelapan, meninggalkan jejak yang menyala-nyala di belakang. Saat ditembakkan, bayangan kutub malam tiba-tiba tidak ada lagi. Budak Bayangan bab 994, Jatuhnya Falcon Scott, 12. Saat panah Inter mencapai Devouring Cloud, kilatan cahaya cemerlang membutakan semua orang untuk sesaat. Sebuah bola api yang luas bermekaran di tengah-tengah kawanan, menyebar jauh dan luas seperti gelombang kehancuran yang bergulung. Kemudian, itu runtuh dengan sendirinya dan meledak sekali lagi. Lidah api menyebar melalui kumpulan kekejian, menelan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa berubah menjadi abu, beberapa jatuh ke tanah seperti bintang yang terbakar. Yang lainnya terus terbakar saat mereka melesat dengan kacau di langit, daging mereka mendidih dan menghilang. Tapi mereka tidak mati sebelum bertabrakan dengan beberapa saudara mereka yang keji. Api menyebar. Seolah-olah memiliki pikirannya sendiri, ia terus menyebar dari satu kekejian ke kekejian lainnya, sampai seolah-olah langit itu sendiri terbakar. Kegelapan disingkirkan oleh pancaran cahaya putih oranye yang ganas, dan Sunny merasakan sesuatu yang tidak pernah dia duga akan dia rasakan di tengah musim dingin di Antartika. Panas terik membelai kulitnya. Dia menarik napas dengan gemetar. Brengsek. Sepertinya semua persiapan mereka tidak sia-sia. Pembukaan musim dingin sangat menakjubkan. Itu benar-benar menakutkan, jika dia jujur. Tapi itu hanya sebuah pembukaan, bagaimanapun meskipun Devouring Cloud telah mengalami kerugian yang cukup besar dan harus melambat, itu sama sekali tidak bisa dihentikan. Sudah, beberapa binatang buas menyerbu melalui dinding api, menerjang ke arah kota. Sambil menyeringai melihat pembantaian yang berapi-api, Sunny menepis keterkejutan sesaatnya dan menggambar Morgan Swarbo lagi. Lagi. Aku perlu membunuh lebih banyak. Sambaran petir lainnya menghantam kawanan itu, menuai banyak nyawa. Panah berwarna emas pucat menembus seekor binatang buas, lalu terus terbang ke depan, membunuh beberapa orang lainnya. Ada begitu banyak kekejian yang bahkan tidak perlu dibidik Sunny. 4 kelompok irregular, serta semua pembela yang bangkit lainnya, mencurahkan seluruh kekuatan mereka untuk menghancurkan gelombang kengerian bersayap yang turun. Meskipun sepertinya langit itu sendiri jatuh menimpa mereka, petak-petak luasnya diselimuti api, tidak ada keberanian yang patah. Wajar untuk takut akan nyawa seseorang. Tetapi dengan 200 juta orang bergantung pada perlindungan mereka. Para prajurit Angkatan Darat Pertama dengan keras kepala berpegang teguh pada posisi mereka meskipun ada teror dari gerombolan yang mendekat. Di sisinya, Soul Reaper melambaikan tangannya.
Lusinan bintang lempar muncul di antara jari-jarinya dan menembak ke depan dengan kecepatan yang mengerikan, mencabik-cabik seluruh kawanan seperti hujan baja. Beberapa langkah jauhnya, Samara secara metodis melepaskan senapannya, ledakan esensi berkembang di masa makhluk mimpi buruk. Potongan daging yang robek dan aliran darah menghujani tanpa henti. Iblis lainnya melakukan bagian mereka. Musim dingin juga belum selesai dengan bagian pembantaiannya. Satu demi satu, panah ajaib terbang dari tali busurnya. Dengan 4 elit yang bangkit menggunakan aspek mereka untuk menambah miliknya dan sejumlah kenangan kuat yang memberinya kekuatan mereka, pemanah Ascendet menjadi sumber kehancuran yang mengejutkan. Sunni akhirnya mengerti mengapa Inter terkadang disebut sebagai unit artileri berjalan. Ada banyak anak panah di gudang senjatanya yang mampu menghancurkan secara luas, dan ditambah dengan dia, cakupan kehancuran itu hanya bertambah. Berkat aspeknya, panahnya tidak pernah meleset. Dan dengan lustre yang terus memberi makan esensi jiwanya, dia tidak punya alasan untuk berhenti. Devouring Cloud meleleh di depan matanya. Morel Sunni meregangkan ototnya untuk menarik tali. Proses pelepasan dan pemanggilan Strike of Thunder kembali akhirnya selesai, tepat pada waktunya. Sambaran petir yang ganas menembus udara sekali lagi. Kamu telah membunuh, kamu telah membunuh, kamu telah membunuh, kamu telah menerima. Namun, bahkan dengan semua kehancuran yang dipanggil ke atas kawanan induk, itu masih bergerak maju ke kota. Separuh dari medan pembunuhan yang luas telah menghilang dalam bayang-bayangnya, dan yang pertama dari kengerian bersayap sudah mencapai tembok. Di suatu tempat di sebelah kirinya, sebuah MVP besar tersandung, bentuk binatang buas yang mengerikan menghilang ke dalam celah di baju besi platform perang yang baru saja dibuatnya dengan mulut bundar yang berdaging. Makhluk itu merangkak ke kabin pilot, di saat berikutnya, mesin besar itu tersentak tak menentu dan melangkah mundur, jatuh dari benteng menuju kegelapan. Sunni mengucapkan kutukan diam-diam. Pada saat yang sama, Dale melangkah lebih dekat ke Inter. Kubah bulat energi transparan menyelimuti mereka berdua, serta semua orang yang bangkit berdiri di dekatnya. Panah dan peluru mereka dengan mudah melewati kubah untuk mengenai musuh, tetapi ketika seekor binatang buas menerjang musim dingin dari atas, itu bertabrakan dengan dinding energi yang berkilauan seolah-olah melawan batu padat. Tubuh makhluk itu terpental dalam hujan darah. Kurasa sudah waktunya untuk Sunni. Sekarang, suara Jet menegaskan pikirannya sendiri. Mereka saling melirik sebentar, lalu berlari menjauh dari para irregular. Sunni melepaskan busurnya, menarik napas dalam-dalam, dan memanggil Sin of Solace sebagai gantinya. Seketika, suara berbahaya, suaranya sendiri, berbicara ke telinganya, Apakah kamu masih berpura-pura bahwa kamu benar-benar dapat menyelamatkan seseorang? Kamu tahu, tutup mulutmu, tidak ada yang bertanya, sambil menggertakkan giginya. Sunni mengikuti Soul Reaper sampai mereka mencapai bagian dinding yang relatif kosong beberapa ratus meter dari posisi para irregular. Dia berteriak pada tentara di dekatnya, memerintahkan mereka untuk mundur. Kemudian, Jet menoleh ke Sunni dan memberinya senyum jahat. Apakah kamu siap? Dia mengangguk. Kalau begitu aktifkan pesonamu itu. Sunni menghela napas, lalu menuangkan esensi ke dalam Dying Wish. Pada saat yang sama, dia membungkus keempat bayangan di sekitar tubuhnya dan mengaktifkan sifat Underworld Armament dari Marble Shell, meningkatkan efek pesona. Tujuannya di sini agak sederhana. Dia perlu memberi Inter waktu sebanyak mungkin untuk membasmi gerombolan itu, dan pada saat yang sama, mencegah binatang buas terbang ke kota.
Apa cara yang lebih baik untuk mencapai keduanya selain menyajikan devouring can dengan target lezat yang tak tertahankan? Rencana itu pasti berhasil. Satu-satunya kelemahannya adalah, untuk sementara, Sunny harus bertahan dari perhatian seluruh kawanan. Bagaimanapun, Budak Bayangan bab 995, Jatuhnya Falcon Scott 13. Dunia tampak terjebak dalam perebutan kekerasan. Kegelapan malam tanpa akhir itu ganas, dihancurkan oleh api yang menyebar dan kilatan yang membingungkan dari banyak senjata api. Hiruk-pikuk salvo yang menggelegar dan jeritan tidak manusiawi menyatu menjadi kekuatan yang hampir berjudi, menekan Sunny dari semua sisi. Agak jauh, di atas mimpi buruk yang membara dari ladang pembunuhan, Devouring Cloud telah membentuk ulang dirinya sendiri untuk menciptakan celah di dinding api. Masa gelap dari binatang buas mengalir ke depan, hukuman untuk mencapai penghalang pertahanan kota manusia terakhir. Segmen yang masuk dari kawanan itu berputar-putar, membentuk tonjolan yang panjang dan luas. Itu tampak seperti raksasa tentakel yang tumbuh dan berputar, mengarah ke satu titik di tembok kota. Menghancurkan energi yang berkilauan tempat Dale dan Inter berdiri. Ada sesuatu yang sangat salah. Sejak kapan Devouring Cloud begitu bertujuan? Bagaimana mungkin segerombolan binatang buas yang tidak berakal tidak hanya mengidentifikasi ancaman paling mematikan, tetapi juga menunjukkan niat terkoordinasi yang cukup untuk mencoba mengalahkannya terlebih dahulu? Merasakan rasa dingin menjalar di punggungnya, Sunny mengaktifkan Dying Wish dan menyaksikan ujung tonjolan gelap itu berputar, mengubah arahnya untuk menyerangnya. Novel USB. Luar biasa. Dia melirik Jet, berlama-lama sesaat, dan kemudian bertanya dengan suara serak, apakah kita yakin ingin melakukan ini? Soul Reaper menurunkan glaive anggunnya, lapisan tipis es perlahan menebal pada bilah peraknya. Menyikat rambut hitam gagaknya ke belakang, dia tersenyum dari sudut mulutnya. Apa hubungan keinginan kita dengan sesuatu? Sunny melihat kembali ke kawanan yang mendekat dan mendesah, cukup adil. Pada saat itu, sebagian besar senjata di bagian selatan tembok telah melepaskan tembakan mereka ke tonjolan yang maju. Itu dihancurkan oleh putaran tungsten yang berat dari senjata rel. Peluru badai yang dilepaskan oleh menara yang tak terhitung jumlahnya, tembakan senapan sporadis dari pasukan infanteri duniawi, kenangan dan kemampuan tentara yang tercerahkan. Saat Sunny menyaksikan, tembakan mini rudal massal dari bahu MVP yang mematikan, melesat ke langit dan meledakkan monster yang tak terhitung jumlahnya hingga hancur berkeping-keping. Kawanan penyerang terus-menerus menghancurkan dan membangun kembali dirinya sendiri, binatang buas baru langsung menggantikan yang terbunuh untuk menutup celah. Itu tidak menunjukkan tanda-tanda melambat, yang berarti bahwa Sunny tidak akan menghindarinya. Yah, dia tidak khawatir. Tentu saja. Sunny mengernyit dan menatap Sin of Solace dengan ketidaksenangan. Pertahanan mentalnya seharusnya cukup tinggi sekarang. Mengapa pedang terkutuk itu tidak terpengaruh sama sekali? Ah, ya. Cangkangmu yang baru dan berkilau, alasan yang bagus untuk merasa percaya diri, kurasa. Dan jika itu tidak cukup, kamu selalu bisa melarikan diri ke dalam bayang-bayang. Benar, Sunny pura-pura tidak mendengar suara berbahaya itu. Namun, apakah kamu tidak berhenti untuk memikirkan tentang Jet? Kemana dia akan melarikan diri? Apakah kamu siap untuk melihatnya mati? Lebih baik kamu. Orang luar seperti dia tidak masalah, bagaimanapun juga. Sunny melirik Master Jet, yang mengamati gerombolan di sisinya. Wajah cantiknya tenang dan fokus. Dia menghela nafas. Kamu sangat bangga pada dirimu sendiri, bukan?
mempermainkanku, mempermainkan ketakutan dan ketidakamananku yang terdalam. Tapi bukankah kau sedikit mempermalukan dirimu sendiri? The Sin of Solace tidak menjawab. Saya akui, Anda memang mengejutkan saya beberapa kali. Namun, sekarang saya tahu apa yang diharapkan. Mengapa pukulan kekanak-kanakan seperti itu berpengaruh pada saya? Saya tidak tahu apakah Anda benar-benar suara pedang terkutuk. Atau hanya bagian dari alam bawah sadar saya yang terpelintir olehnya, meskipun yang terakhir tampaknya lebih mungkin. Namun, satu hal yang saya tahu adalah bahwa Anda berada di luar jangkauan Anda di sini, sobat. Dia mengguncang Jian yang cantik itu sedikit. Maksudku, kamu pikir kamu ini siapa? Anda bukan suara Ariel, iblis ketakutan. Kamu hanyalah sebuah kenangan, sebuah gema, sebuah bisikan. Sesuatu yang menyedihkan ingin membuatku gila? Tolong, jangan membuatku tertawa. Ada beberapa saat hening, dan kemudian, suara berbahaya itu menjawab dengan mengejek. Namun, disinilah kamu, berbicara dengan suara imajiner di tengah pertempuran. Sunni tersenyum. Terus, mendengar suara-suara dan berbicara sendiri adalah hobi saya. Berada di sana, melakukan itu. Dia mendorong bisikan yang mengganggu ke belakang pikirannya dan berkonsentrasi pada apa yang akan datang. Sebuah bayangan kecil tiba-tiba jatuh dari langit. Sunni hampir bergerak untuk menyerangnya, tapi kemudian menahan diri. Detik berikutnya, seekor burung gagak yang familiar mendarat di bahu Jet, memandangnya dengan arogan, dan menoleh ke tuannya. Berenang, berenang. Jet menepuk kepala burung itu sambil tersenyum kecil. Ya, aku tahu. Sekarang pergilah, ini akan terlalu berbahaya untukmu. Burung gagak mengeluarkan gagak yang marah dan melebarkan sayapnya untuk membuat dirinya terlihat lebih besar, tetapi tidak berhasil, dia telah menghilangkan Eko. Membuatnya menghilang menjadi pusaran bunga api. Beberapa detik kemudian, gerombolan itu mendatangi mereka. Yang pertama dari binatang buas yang menerjang itu terbelah dua oleh Glaive Jet. Dua lempengan daging mengerikan yang berdarah terbang di atas dinding untuk jatuh ke kam pengepungan di bawah. Tapi yang berikutnya sudah menyerang. Sunni membiarkan pikirannya beralih ke keadaan kejernihan pertempuran, atau lebih tepatnya, menyelam lebih dalam ke dalamnya, karena kejernihan sudah lama menjadi kebiasaan baginya. Pikirannya dipercepat, dan persepsinya tentang dunia menjadi lebih tajam, lebih jelas, dan lebih luas. Dia bergerak maju dengan langkah ringan, Sin of Solace melintas di udara untuk menembus tubuh makhluk itu. Dagingnya terbelah di depan bilah batu giok seperti air. Pada saat yang sama, bayang-bayang di sekitar mereka bergerak, dan selusin tentakel hitam muncul dari mereka, menangkap binatang buas yang menyerang dan mencabik-cabiknya. Tentakelnya berbeda dan jauh lebih kompleks daripada yang biasanya dia panggil sebelumnya. Tentakel ini memiliki persendian dan struktur yang mirip, diakhiri dengan tangan yang kasar. Tetapi gesit dan kuat. Latihan Sunni selama berjam-jam tidak sia-sia. Dia telah banyak mendorong genggaman Shadow Manifestation-nya ke depan. Tentu saja, menggunakannya membakar esensinya. Semua yang dilakukan Sunni mengharuskannya untuk menghabiskan esensi, menenun string bayangan, berulang kali memanggil serangan guntur, mempertahankan dan menambah efek harapan sekarat. Memenuhi tubuhnya dengan ketangguhan dan kekuatan. Guru lain manapun pasti sudah terkuras semua energinya. Tapi cadangan esensi Sunni sangat besar dan kuat, lebih dari 4 kali lipat volume hampir semua orang lain dari peringkat yang sama. Pada saat yang sama, kendalinya terhadapnya sangat indah, memungkinkan efisiensi yang nyaris sempurna. Masih banyak pertarungan yang tersisa dalam dirinya.
Pertanyaannya adalah apakah itu akan cukup? Budak Bayangan bab 996, Jatuhnya Falcon Scott, 14. Kawanan binatang buas turun ke atas Sunny dan Master Jet. Mereka berdua bergerak dengan kecepatan yang tampaknya sangat tidak manusiawi bagi tentara biasa, jika ada di antara mereka yang tetap berada di dekat. Cukup aneh, seorang guru juga akan tercengang. Kedua Ascended Irregular menunjukkan tingkat kehebatan fisik yang hanya dimiliki oleh mereka yang memiliki aspek tempur yang sangat kuat. Glyph Soul Reaper berubah menjadi buram saat dia memutarnya, membedah sejumlah kekejian yang mengerikan. Jade Jian yang cantik menari seperti bulu, memanen kehidupan demi kehidupan. Tentu saja, baik Sunny maupun Jet tidak tetap statis, bergerak menyusuri benteng yang luas yang mirip dengan badai penghancuran baja. Mereka menari di antara makhluk mimpi buruk yang menyerang, tidak pernah tinggal di satu tempat cukup lama untuk terkubur di bawah serangan gencar mereka. Ya, Sunny menari. Gaya bertarungnya anggun dan lancar, sampai pada titik di mana dia tampak seolah-olah tidak memiliki bentuk yang kaku sama sekali. Master Jet, di sisi lain, bertarung dengan keniscayaan yang mengerikan dan langsung dari seorang tukang daging berpengalaman, membantai musuh-musuhnya baik secara metodis maupun kejam. Ada juga keindahan yang mengerikan pada kebiadabannya yang memesona. Siap-siap, Sunny tidak membutuhkan peringatan itu. Angin puyuh kekejian yang mengelilingi mereka sudah cukup buruk. Tetapi itu juga baru permulaan. Sebagian besar tonjolan dari Devouring Cloud belum mencapai mereka, dan situasinya akan menjadi beberapa kali lebih buruk. Oh, kenapa aku datang ke benua terkutuk ini? Penuh rasa mengasihani diri sendiri, dia berputar ke kanan, menghindari binatang buas yang menyelam, dan mengacungkan Sin of Solace untuk menebas yang lain. Pada saat yang sama, dia melirik ke tepi tembok, di mana bentangan panjang dunia dikaburkan oleh segerombolan kekejian. Saat ini, mereka berdua sudah dikepung dari semua sisi, tapi sebagian besar musuh masih datang dari satu arah. Kabar baiknya adalah bahwa Dying Wish bekerja, mencegah binatang buas tembok dan melarikan diri ke kota. Berita buruknya adalah dia tidak bisa melihat pancaran api Inter sama sekali sekarang. Yang berarti bahwa bagian dari gerombolan yang menyerang mereka paling lama 1 detik dari semakin sulit untuk dihadapi. Harus ada sangat banyak dari mereka untuk mengaburkan api sepenuhnya. Sunny memanggil bayang-bayang, dan dinding hitam tiba-tiba muncul di antara benteng dan badan utama tonjolan. Induk binatang yang tak terhitung jumlahnya menabraknya di saat berikutnya, menusuk diri mereka sendiri pada paku tajam yang ditembakkan dari permukaan hitam. Bahkan lebih harus memutar di udara untuk menghindari rintangan. Itu tidak banyak memperlambat kawanan, tapi itu agak menyalurkannya, memberi Sunny dan Jet ruang untuk bernapas. Setidaknya untuk sesaat. Kemudian, keadaan menjadi sangat tegang. Sial, ada terlalu banyak binatang buas yang menerjangnya untuk membunuh dan menghindari mereka semua. Sunny melakukan yang terbaik, tapi itu masih belum cukup. Bahkan dengan bantuan tangan bayangan, dia terpaksa menerima beberapa serangan secara langsung. Membuat tubuhnya seberat bongkahan batu, Sunny mengertakkan gigi dan berdiri tegak. Tubuh kasar yang menjijikkan menghantamnya, jika dia tidak menggunakan Feather of Truth untuk mengubah masanya. Dampaknya akan membuat Sunny jatuh ke tanah, atau bahkan lebih buruk lagi, dari dinding. Karena itu, dia hanya mundur setengah langkah, sementara binatang buas itu bangkit kembali dengan suara patah tulang yang memuakkan. Itu sakit. Sebelum Sunny bisa melakukan apa saja, makhluk lain mencabik-cabik lengan bawahnya.
Lapisan kulit kain kafan dalang menahan beberapa taring mengerikan itu, tapi tidak semuanya. Namun, taring makhluk itu menggores kulit Sunni tanpa hasil, bahkan tidak meninggalkan goresan di atasnya. Dia menyeringai. "Kunyah ini, bajingan." Dengan itu, Sunni memutar Sin of Solace ke cengkeraman terbalik dan dengan mudah memotong leher panjang keji itu. Biasanya, akan sulit untuk menangani kerusakan apapun dari posisi yang canggung seperti itu. Tetapi bilah giok dari pedang terkutuk itu sangat tajam sehingga dia tidak perlu berusaha sama sekali untuk menebasnya. Tubuh binatang induk itu kejang dan jatuh. Namun, rahangnya yang terputus masih dengan keras kepala mencoba menggerogoti daging Sunni. Apapun, mengabaikan cengkeraman rahang makhluk itu yang lembab dan tidak menyenangkan, dia melemparkan dirinya kembali ke pertempuran. Beberapa saat kemudian, itu terbang dari lengan bawahnya, ditarik oleh kelembaman yang kuat. Sayangnya, itu bukan kekejian terakhir yang berhasil memukulnya. Saat jumlah mereka bertambah dan bertambah, Sunni mulai melewatkan lebih banyak serangan. Sebagian besar dari mereka gagal menembus penghalang adamantin dari Marble Shell, tetapi beberapa tidak. Sekarang ada goresan dangkal di sana-sini di tubuhnya, dan jumlahnya meningkat dengan cepat. Master Jet berada di posisi yang sama, meskipun dia tampaknya tidak terganggu sama sekali. Meskipun armor kulit hitamnya robek dan tercabik-cabik, memperlihatkan sekilas kulit pualam dan tetesan darah merah, dia bertarung dengan kebrutalan yang luar biasa dan tidak terkendali. Bahkan ada seringai gelap dan jahat di wajahnya. Ada apa dengan wanita itu? Dia menyia-nyiakan waktu untuk mengalihkan pandangannya dan melirik intinya, hanya untuk melihat bahwa itu penuh dengan esensi, penuh hingga batasnya. Itu membuatnya tergores lagi, serta rasa iri. Sialan, aspek Master Jet benar-benar curang. Agar adil, aspeknya juga agak curang. Lebih dari itu, keduanya bertarung dalam kondisi yang hampir optimal. Soul Reaper sangat cocok untuk bertarung melawan musuh yang lebih lemah dalam jumlah besar, yang dapat memberinya pasokan esensi yang hampir tak ada habisnya. Sementara Sunni benar-benar ancaman ketika dikelilingi oleh bayangan. Sepanjang malam kutub yang kejam, seluruh dunia diselimuti oleh bayang-bayang, dan dia adalah tuan mereka. Dan lagi, keduanya berada dalam bahaya besar. Bahkan jika induk binatang individu tidak menimbulkan banyak ancaman bagi keduanya Ascended, ribuan dan ribuan dari mereka melakukannya. Pasukan semut lebih dari mampu membunuh seekor gajah. Apapun gajah itu. Sambil menggertakkan giginya, Sunni menari di antara kekejian yang tak terhitung jumlahnya dan merasakan esensinya sendiri menghilang dengan kecepatan yang menakutkan. Musim dingin lebih baik sibuk melenyapkan tubuh utama kawanan. Cepat. Budak Bayangan bab 997, Jatuhnya Falcon Scott, 15. Pilar asap hitam naik ke langit, menutupi bintang-bintang seperti tabir yang membara. Di antara langit gelap yang bergolak dan tanah dingin yang porak-poranda, api neraka berkobar dan menyerbu, menenggelamkan dunia dalam cahaya jingga yang membara. Dikelilingi oleh banyak kekejian dan raungan hiruk-pikuk persenjataan berat, Sunni dan Jet bertempur melawan Devouring Cloud. Angin semakin kencang. Berjuang untuk tidak terpeleset pada darah busuk yang menutupi bentangan paduan benteng, Sunni menarik Soul Reaper mendekat dan membungkuk, memanggil kubah bayangan untuk mengelilingi mereka. Nafasnya serak dan berat. Tidak ada cahaya di dalam tempat berlindung improvisasi, dan binatang buas sudah menyerangnya. Seluruh struktur bergetar di bawah serangan pukulan berat.
Lebih buruk lagi, dia tidak berani mempertahankan penghalang selama lebih dari beberapa detik, takut gerombolan itu akan kehilangan minat dan mengalihkan perhatiannya ke kota di luar. Aku tidak akan bertahan lebih lama lagi. Master Jet berada dekat dengan tidak nyaman, kondisi fisiknya babak belur dan berlumuran darah seperti miliknya. Dadanya naik dan turun tak menentu, menunjukkan tingkat kelelahan yang sama. Namun demikian, suaranya terdengar tenang, kamu tidak bisa bertarung lagi. Dia menggelengkan kepalanya, lalu berbicara setelah menyadari bahwa dia mungkin tidak bisa melihatnya. Tidak, bukan itu. Mantranya. Aku tidak punya cukup esensi tersisa untuk membuatnya aktif dalam waktu lama. Dia berlama-lama sejenak. Lakukan apa yang kamu bisa. Setelah itu, mari kita lihat nasib apa yang menanti. Sunni meringis mendengar pilihan kata-katanya, lalu mempertimbangkan apakah sudah waktunya untuk memanggil Nigmah. Kuda hitam akan sangat membantu dalam bertahan hidup dari gelombang binatang buas, tetapi mereka berdua belum perlu diselamatkan. Itu memasok Dying Wish dengan esensi yang menjadi masalah. Mimpi buruk juga besar dan tidak memiliki baju besi. Pertahanan utamanya adalah kecepatan dan keganasan, yang tidak akan melindunginya dari gerombolan itu. Jika kuda bayangan mengalami luka parah hari ini, Sunni tidak akan bisa memanggilnya besok. Kembali ke pembantaian, kalau begitu. Dia melirik Jet. Siap. Dia tersenyum dalam kegelapan. Selalu. Dia membiarkan bayang-bayang penderitaan kehilangan substansi, dan kubah hitam runtuh di sekitar mereka. Segera, banjir binatang buas turun ke atas keduanya naik. Sunni dan Jet didorong mundur ke belakang, tidak bisa bergerak. Longsword giok dan glaive perak kabur, merobek kekejian yang mengerikan. Bau darah meresap ke udara. Itu adalah adegan heroik, persis seperti yang sering dia lihat di drama dan webtoon tentang Valiant Awaken, meskipun tidak terlalu praktis. Terjebak di satu tempat dan terbatas di mana dia bisa bergerak, Sunni menjadi target yang sempurna. Terkutuklah, angin kencang menghantam mereka, melemparkan banyak binatang buas keluar jalur. Jet menggunakan momen itu untuk menerjang ke depan dan mengayunkan pedangnya, menyebabkan ledakan embun beku menyebar ke seluruh kawanan, dan membersihkan sedikit ruang di sekitar mereka. Jauh di atas, selubung asap tampak seperti awan badai. Sunni masih memasukkan esensinya ke dalam harapan sekarat dan mempertahankan penambahan persenjataan dunia bawah. Berharap untuk membelikan musim dingin 1 menit lagi, mungkin setengah menit. Waktu. Tapi Devouring Cloud sepertinya tiba-tiba belajar bagaimana menolak pesona solven. Tanpa provokasi apapun, masa binatang buas bergeser, melintas melewati 2 master yang berlumuran darah. Mengabaikan pesona memikat dari Dying Wish, mereka menerjang ke arah di mana penghalang pelindung Dale masih berkilau dengan energi mistis. Apa-apaan? Sunni menebas kekejian terdekat, memotongnya menjadi 2. Binatang buas lainnya mengabaikannya dan terbang pergi. Kamu telah membunuh binatang yang bangkit, Brute of the Devouring Cloud. Anda telah menerima. Dia mengabaikan bisikan mantra yang tenang dan menatap pemandangan apokaliptik di medan perang. Ladang pembunuhan di bawah tembok diselimuti api. Langit juga terbakar dengan bara merah. Bagian utama dari gerombolan itu tampak sedikit berkurang. Di mana dulu ada dinding kengerian bersayap yang tak terputus, sekarang ada tirai compang camping, dengan celah dan celah besar di masanya yang keji dan mendidih. Inter dan semua pembela lainnya tidak menyia-nyiakan waktu yang telah dibelinya. Masalahnya, bagaimanapun, adalah bahwa api yang dilepaskan oleh pemanah Ascended dalam serangan awalnya hampir padam, dan sekarang, seluruh Devouring Cloud maju ke kota.
Ini adalah momen kunci. Musim dingin harus mematahkan gerak maju mereka untuk selamanya, dan agar hal itu terjadi, tidak ada yang dapat mengganggunya. Sialan. Sunni mempersiapkan diri, siap berlari menuju posisi irregular lainnya. Dia bisa melihat tentakel gelap dari tonjolan yang menipis menghantam penghalang Dale. Angin menderu begitu keras sehingga menenggelamkan guntur senjata api untuk sesaat. Penghalang semakin redup, tapi bertahan, untuk saat ini. Sebuah panah bercahaya keluar darinya, melesat melintasi medan pembunuhan dan menghilang ke dalam Devouring Cloud. Kemudian, seolah-olah sebagian besar dari gerombolan itu meledak dengan sendirinya, kekejian yang tak terhitung jumlahnya ditarik dengan keras dan dihancurkan oleh kekuatan yang tak terlihat. Namun, itu masih belum cukup. Penghalang Dale semakin redup, dan gerombolan itu masih bergerak maju, belasan detik lagi untuk menabrak pertahanan kota. Tidak cukup. Dan kemudian, sebuah bayangan besar jatuh dari langit, merobek selubung asap dan awan badai yang menutupinya. Pada saat yang sama, jaring petir yang merusak mengelilingi Devouring Cloud, mengubah dunia menjadi putih untuk sesaat. Ribuan kekejian langsung dibakar menjadi abu. Seekor burung pemangsa raksasa dengan bulu putih dan cakar baja berkilau yang menghancurkan masuk ke dalam kawanan. Sayapnya yang besar diselimuti awan petir, dan sambaran petir menari-nari di sekujur tubuhnya seperti jubah. Badai angin yang dipanggil oleh kedatangannya membuat pusat Devouring Cloud berantakan. Sunni membeku. Pasang langit. Sein Tiris tampak dipukuli dan kelelahan, tetapi masih sangat menakutkan. Bulu putihnya diwarnai oleh darah, dan ada lapisan tipis es yang menutupi banyak bagian tubuhnya. Terlepas dari semua itu, dia memotong kerumunan seperti pisau guillotine, dan pada saat yang sama, angin kencang menekan monster-monster itu ke bawah dan mendorong mereka menjauh dari kota. Sunni menatap pemandangan luar biasa itu dalam kesunyian yang melelahkan. Dia belum pernah sebahagia itu melihat orang suci sebelumnya. Menurunkan Sin of Solace, dia memandang Master Jet. Sebuah pertanyaan yang agak membingungkan keluar dari bibirnya, apakah kita menang? Dia berlama-lama sejenak, lalu mengangkat bahu. Tampaknya men. Namun, sebelum Soul Reaper menyelesaikan kalimatnya, tembok kota tiba-tiba berguncang di bawah mereka. Budak Bayangan Bab 998, Jatuhnya Falcon Scott, 16. Dinding bergetar hebat, hampir membuat Sunni terlempar. Dia menahan diri dari jatuh dan berputar, Sin of Solace terbang ke posisi bertahan. Apa-apaan itu? Master Jet menggunakan glaive-nya untuk menjaga dirinya tetap tegak dan melihat sekeliling. Untuk pertama kalinya sejak dimulainya pertempuran, ekspresinya menjadi muram. Dia tidak menjawab selama beberapa detik. Kemudian, matanya yang sedingin es melebar sedikit. Soul Reaper menoleh ke Sunni, mencoba mengatakan sesuatu, tapi dia sendiri sudah merasakannya. Rasa dingin menggigil di punggungnya. Panggilan Call of the Nikmah tiba-tiba menjadi lebih keras, menyerang pikirannya dengan gempuran jeritan bisikan. Detik berikutnya, dunia runtuh, dan suara nyaring logam yang robek memenuhi telinga Sunni. Benteng di bawahnya runtuh, dan gempa susulan yang kuat dari apapun yang telah menghancurkannya berguling di udara, melemparkannya menjauh. Tidak, Sunni belum melihatnya, tapi dia sudah mengerti apa yang terjadi. Gerbang mimpi buruk baru saja terbuka tepat di bawah tempat dia dan Jet bertarung, memusnahkan sebagian besar tembok. Celah yang jelek pada kenyataannya merobek paduan lapis baja, mengubahnya menjadi ketiadaan. Perpecahan vertikal dari ketiadaan murni memainkan trik aneh dengan terang dan gelap,
membuatnya tampak datar sempurna dan dalam secara bersamaan. Serangkaian jeritan tak terdengar bergemuruh darinya dalam keheningan yang memekakkan telinga, menyapu dunia seperti panggilan gila. Tembok itu dibobol dari atas ke bawah, sebagian dimakan oleh gerbang, sisanya runtuh begitu saja ketika struktur pendukungnya tiba-tiba menghilang. Sunni jatuh di bawah hujan puing-puing. Sebelum dia benar-benar bisa memahami apa yang sedang terjadi, tubuhnya menyentuh batas gerbang. Seketika, ledakan rasa sakit yang menyilaukan menyelimuti tubuh dan jiwanya, dan kekuatan tolak-menolak yang aneh mendorongnya menjauh. Gerbang mimpi buruk adalah jalan satu arah, makhluk dari alam mimpi dapat masuk melaluinya ke dunia nyata, tetapi tidak ada dari dunia nyata yang dapat melewatinya ke negeri mimpi buruk. Hanya bangkit yang dapat menjawab panggilannya dengan mengirimkan jiwa mereka dalam perjalanan yang berbahaya. Yang harus mereka lakukan hanyalah tertidur di sekitar celah. Guru dan orang suci juga dapat menjawabnya, dengan menarik jangkar mereka sendiri, tetapi tidak dengan melangkah secara fisik melalui gerbang. Mungkin Sovereign berbeda, tapi Sunni tidak punya waktu untuk merenungkannya. Atau bisa merenungkannya, sungguh. Untuk beberapa saat setelah mengalami keterkejutan saat bersentuhan dengan retakan tanpa cahaya, pikirannya menjadi benar-benar kosong. Dan ketika dia sadar, dia mendapati dirinya jatuh dari ketinggian 70 meter, tanah mendekatinya dengan kecepatan yang menakutkan. Masih bingung, Sunni bergegas memanggil Darkwing, tapi kemudian membeku sesaat. Tidak ada cukup waktu untuk memori tembus pandang untuk mewujudkan dirinya dan untuk mengaktifkan pesonanya. Dia mungkin memiliki 3 detik tersisa. Apakah jatuh dari ketinggian itu akan membunuhnya? Sunni tidak tahu, dan dia tidak mau mencari tahu. Bahkan jika dia selamat entah bagaimana, banjir makhluk mimpi buruk akan segera mengalir keluar dari gerbang untuk menyelesaikan pekerjaannya. Sialan! Sesuatu yang berat dan tajam tiba-tiba menghantam kepala Sunni. Potongan bingkai dinding yang robek. Mengikuti insting, Sunni mengulurkan tangan ke depan dan memanggil bayang-bayang puing-puing yang berjatuhan. Mereka bergerak, meluncur ke arah tubuhnya. Sunni membuat dirinya seringan mungkin, lalu mewujudkan bayangannya. Pada saat berikutnya, mantel kegelapan yang luas mengelilinginya seperti jubah hitam yang mengalir, menangkap angin dan memperlambat kejatuhannya. Itu hampir cukup. Dia membentur tanah cukup keras untuk terpental dan pingsan sesaat. Mantel bayangan terkoyak dan menghilang. Sunni berguling, tubuhnya terasa sakit, samar-samar mengenali lanskap area pementasan di sekitarnya. Dia berhenti setelah membanting keras ke kaki robot loader, lalu dengan lemah merangkak di bawahnya, berharap untuk bersembunyi dari puing-puing hujan. Pemikiran yang bagus. Tidak sedetik kemudian, sepotong paduan yang beratnya pasti beberapa ton jatuh ke tanah di tempat Sunni berada beberapa saat yang lalu. Tapi hanya itu yang bisa dilakukan Sunni. Setelah berlindung di antara kaki-kaki loader, semua kekuatan seakan meninggalkannya. Yang tersisa hanyalah rasa sakit. Dia masih hidup, setidaknya. Bone Weave dan Marble Shell, serta fisiknya yang naik, telah melindungi tubuh Sunni dari kerusakan parah. Dia sedikit terkejut, itu saja. Bisa dibilang, menyentuh gerbang telah menyebabkan lebih banyak kerusakan. Sunni tidak tahu kerusakan apa yang dia terima, tapi rasanya serius. Dia tahu dia masih bisa bertarung, mungkin. Tapi tidak sekarang. Saat ini, dia hampir tidak bisa bergerak. Tidak baik. Dari tempat penampungan sementaranya,
Suni dapat melihat dengan jelas dinding yang rusak dan celah kehampaan yang luas berdenyut dengan gelap di celah itu. Beberapa tentara dan spesialis logistik melarikan diri darinya, dilanda kepanikan. Beberapa lagi terbaring mati, terbunuh oleh puing-puing. Gelombang makhluk mimpi buruk akan muncul dari gerbang, membanjiri area pementasan, dan melahap semua orang di sini sebelum melarikan diri ke kota. Dan Suni sama sekali tidak berdaya. Suara dingin tiba-tiba bergema di telinganya, "Lihat. Sudah kubilang kamu tidak berguna." Suni menggertakkan giginya. "Diam." Tawanya sendiri adalah jawabannya. "Aku juga memberitahumu bahwa Master Jet akan mati, bukan?" Dia menggeram. "Aku bilang tutup mulutmu." Mendorong melalui rasa sakit dan kelemahan, Suni memaksa dirinya untuk mulai merangkak. Dia ingin merangkak pergi, tetapi entah bagaimana mendapati dirinya merangkak menuju gerbang. Keinginan untuk melarikan diri telah dikalahkan secara halus oleh keinginan untuk menyelesaikan tugasnya dan mempertahankan kota, bahkan tanpa dia sadari. "Aku pasti benar-benar kehilangannya. Apa yang aku rencanakan dalam keadaan itu? Mungkin masih ada strategi yang tersisa." Tidak, pasti ada. Dia terlalu bingung dan gegar otak untuk merenungkannya. Ada harapan sekarat, Ada juga mimpi buruk. Saat sosok besar perlahan menampakkan dirinya dalam kegelapan gerbang yang berdenyut, nada yang akrab berbisik ke telinganya. Suni merasakan kilatan amarah membakar pikirannya. "Tutup mulutmu." Tapi kemudian, dia membeku. Suara itu, bukan miliknya. Mengabaikan ledakan kasar, mantra berbicara, "Bayanganmu telah berevolusi." Budak Bayangan bab 999, Jatuhnya Falcon Scott 17. "Bayanganku." Suni membuka matanya lebar-lebar. Santo. Tampaknya Sein telah menyelesaikan evolusinya menjadi iblis lebih cepat dari jadwal. Semua hal dipertimbangkan, waktunya sangat sempurna. Bahkan dalam keadaan bingungnya, Suni tahu bahwa dia tidak bisa mengabaikan keberuntungan seperti itu. Saat makhluk mimpi buruk pertama muncul dari gerbang, dia mengabaikan upayanya untuk merangkak ke depan dan malah memanggil bayangannya. Dinginnya malam kutub tampak semakin gelap. Kemudian, sabaton rumit yang ditempa dari logam hitam seperti batu menginjak tanah di sampingnya. Suni dengan lemah menoleh untuk menatap Sein, yang menyendiri seperti biasanya. Ksatria pendiamnya, telah berubah. Awalnya, dia kira-kira setinggi dia, menjadi lebih tinggi setelah berevolusi menjadi iblis. Sekarang, Sein menjulang tinggi di atas Suni. Ditutupi oleh baju zirah onyx yang indah, garis-garis tubuh batunya masih ramping dan anggun. Tetapi dengan ketinggian lebih dari 2 meter, bayangan yang menakutkan itu tampak sangat mengesankan. Kehadirannya yang menindas layak untuk seorang iblis. Armor hitam itu sendiri tidak banyak berubah. Itu selalu merupakan produk dari keahlian yang luar biasa, dan tampak lebih hebat dan mengancam sekarang. Namun, kulit Sein, yang sebelumnya berwarna abu-abu seperti batu, lalu seputih pualam, sekarang sehalus dan sehitam onyx yang dipoles, setidaknya sedikit yang bisa dilihat melalui celah pelindungnya. Permata rubi di matanya terbakar dengan api merah tua yang tidak menyenangkan. Sein mempelajari celah besar gerbang mimpi buruk dengan acuh tak acuh, lalu melirik Suni. Sepertinya seolah-olah dia punya banyak pertanyaan. Dia memaksakan senyum lemah. "Ya, hal-hal terjadi. Aku juga senang bertemu denganmu." Kemudian, dia mengangkat tangan yang gemetar dan menunjuk ke arah makhluk mimpi buruk yang muncul. "Pergi, Orc, urus mereka, jika kamu tidak keberatan. Aku akan tinggal di sini sebentar."
Sein berlama-lama sejenak, lalu diam-diam beralih ke banjir makhluk mengerikan dan berjalan maju. Langkahnya tenang dan mantap. Sunni menjatuhkan tangannya kembali ke tanah. Senang mendapatkannya kembali. Mengangkat dirinya untuk duduk, punggungnya bersandar pada puing-puing. Sunni menggunakan sebagian dari esensi terakhirnya untuk mengirim sumpah patah ke iblis yang pendiam. Kemudian, dia memerintahkan keempat bayangannya untuk meninggalkannya dan memeluk Sein, sebagai gantinya. Sosoknya yang tinggi bersinar dengan cahaya gelap. Bayangan di sekitar ksatria iblis membengkak, menjadi lebih dalam dan lebih gelap, mengelilinginya seperti mantel tipis, yang semuanya diharapkan. Apa yang tidak diharapkan Sunni, bagaimanapun, adalah bahwa ada sedikit kegelapan unsur yang sebenarnya dalam cahaya redup itu. Itu membuatnya menggigil. Beberapa lusin meter dari mereka, makhluk mimpi buruk lahir dari ketiadaan yang memberontak di gerbang. Banjir dari mereka bergegas maju, mengejar tentara yang mundur dan non-pejuang. Kekejian itu tampak seperti humanoid serangga tinggi dengan masing-masing 6 tangan. Wajah mereka yang tidak manusiawi dipenuhi dengan mata hitam dan rahang bawah yang bergerigi. Mereka mengenakan baju besi karapas dan memegang senjata yang terbuat dari kitin yang diasah, bergerak dengan kecepatan luar biasa dan memiliki kekuatan yang mengerikan. Saat Sunni memperhatikan, salah satu makhluk itu dengan mudah melemparkan sepotong dinding yang rusak yang beratnya pasti 1 ton. Tidak terpengaruh, Sein membuka lengannya, seolah mencoba merangkul dunia yang hancur dan terbakar. Kegelapan mengalir dari bawah vambressesnya, di atas telapak tangannya, dan ke udara. Sesaat kemudian, kegelapan yang mengalir terbentuk menjadi bentuk pedang batu yang familiar, itu utuh sekali lagi, tetapi penampilannya benar-benar hitam. Perasaan kekuatan gelap dan samar terpancar dari pedang Stygiannya. Di sisi lain, perisai bundar dari logam seperti batu muncul, permukaannya sama dengan oniks yang dipoles seperti baju besi menakutkan dari shadow yang pendiam. Berjalan menuju musuh, Sein mengangkat pedangnya dan memukul tepi perisainya 2 kali dengan bilahnya, seolah-olah menantang gelombang monster yang mengerikan. Sialan! Sunni terlalu lemah dan mentalnya terguncang untuk melakukan apapun, jadi dia hanya duduk di tanah, menggunakan sepotong puing untuk menopang, dan menyaksikan Sein bertarung. Bayangannya hanya berjalan maju, dan kemudian terjun ke kerumunan musuh segera setelah tentara terakhir berlari melewatinya. Dia bertabrakan melawan prajurit Arachnida dengan perisainya. Mengirim selusin dari mereka tersandung ke tanah, dan kemudian berputar menjadi angin puyuh kegelapan yang memusnahkan. Pedangnya mengiris baju besi karapas, daging, dan tulang seolah tidak ada yang bisa menghentikannya. Darah hitam, anggota badan yang terputus, dan tubuh yang patah menutupi tanah. Sein adalah Ascended Devil sekarang, dan ditambah dengan keempat bayangan Sunni. Sumpah patah menerima augmentasi yang sama, merembes kekuatan dan vitalitas dari musuh-musuhnya. Ksatria yang anggun bertarung dengan kejernihan yang memukau dan keterampilan yang luar biasa. Namun, itu tidak cukup untuk menjelaskan mengapa Sein begitu mematikan dan menghancurkan. Kekejian itu tidak lemah, dialah yang terlalu kuat, terlalu cepat, dan terlalu tirani. Evolusi sederhana dari satu kelas tidak dapat menjelaskan perbedaannya. Iblis memerintahkan kekuatan tak wajar. Itulah yang membedakan mereka dari iblis. Pikiran Sunni lamban dan kusut, tapi dia sangat mengingatnya. Kekuatan apa yang diterima Sein? Sebaiknya kita lihat. Bukannya Sunni bisa banyak berguna saat ini. Dia berlama-lama selama beberapa saat,
menatap pertempuran menakutkan yang terjadi hanya sekitar 2 lusin meter darinya. Sein menahan seluruh gerombolan Nigma Creatures sendirian. Untuk saat ini, dia tidak tahu berapa lama dia akan bertahan, atau apakah kekejian akan mengalir melewati iblis yang membantai untuk melarikan diri ke kota. Jika mereka melakukannya, dia akan menjadi orang pertama yang mati. Sunni mengumpulkan pikirannya dan mengaktifkan properti penyembuhan dari Dying Wish terlebih dahulu. Itu, setidaknya, tidak menuntut esensi apapun, atau mungkin perlahan-lahan mengakumulasikannya dengan setiap pembunuhan, menciptakan cadangan tersembunyi. Efek utama pesona telah dinonaktifkan sejak lama. Gelombang energi penyembuhan menyebar ke seluruh tubuhnya, memperbaiki kerusakan yang terjadi padanya dan mengurangi rasa sakit. Dia masih lemah, kacau, dan menderita. Meskipun, apapun yang telah dilakukan menyentuh gerbang padanya tampaknya lebih dari sekadar luka fisik. Apapun. Selanjutnya, Sunni memanggil Nigma. Dia belum mengirim kuda hitam untuk bergabung dalam pertempuran, memerintahkannya untuk berjaga di atas tuannya. Agak puas dengan langkah-langkah ini, Sunni melirik Sein lagi, dan memanggil Rune. Budak Bayangan bab 1000, Jatuhnya Falcon Scott, 18. Apa yang aku lakukan? Memang. Tembok kota ditembus, gerbang mimpi buruk yang mengancam membawa beban tinggi di atasnya, dan tidak terlalu jauh, konflik keras berkecamuk di daerah pementasan rakyat jelata. Namun, Sunni menatap Rune yang berkilauan terang di udara di depannya. Penglihatannya agak kabur, tetapi rune-rune itu jelas dan dapat dibaca dengan sempurna, seolah-olah ada di luar kenyataan. Yang mungkin mereka lakukan. Baiklah. Lagi pula, Sunni membutuhkan beberapa menit untuk pulih. Dia melihat bidang rune, mencari nama bayangannya. Rangkaian baru menggantikan yang lama, Onyx Sein Onyx, Cincinnya bagus. Marble Sein telah berubah menjadi Onyx Sein. Apakah Marble Shell-nya akan berevolusi menjadi Onyx Shell juga? Begitu juga dengan Transcended? Sunni ingin sekali mengejar pemikiran itu, tapi sayangnya, dia tidak bisa. Pikirannya lambat dan tidak menentu, menolak untuk mempertimbangkan sesuatu yang terlalu rumit. Menyerah, dia berkonsentrasi pada rune dari nama Sein dan mulai membaca deskripsinya. Bayangan, Onyx Sein. Shadow Rank, naik. Kelas bayangan, Iblis. Atribut bayangan, Battle Master, Stalwart, Ember of Divinity, Heart of Darkness. Heart of Darkness. Itu baru. Sunni melirik masa prajurit Arachnida yang menyerang, melihat sekilas Sein memenggal kepala kekejian yang sangat mengancam dengan tebasan pedang hitamnya yang cepat. Lalu melayangkan tubuhnya terbang ke masa dengan serangan perisainya. Bahkan sebelum perisai-perisai terhubung dengan dada makhluk itu, bilah pedang batu sudah bergerak untuk menangkis serangan yang datang. Dia belum mati. Dia melihat kembali ke rune. Deskripsi atribut, sisa bayangan kuno bersemayam di hati bayangan ini, memberinya kekuatan yang mengerikan. Jadi, Sein tidak hanya menghancurkan bola batu hitam di dalam terowongan. Dia telah mengambil sesuatu darinya. Sunni sudah berharap sebanyak itu. Spark of Divinity juga hilang, digantikan oleh Ember of Divinity. Cahaya ketuhanan dan kegelapan sejati sekarang hidup berdampingan di dalam Sein, entah bagaimana. Ada sesuatu yang menarik tentang fakta itu, tetapi Sunni, dalam keadaannya yang menyedihkan, tidak bisa menunjukkan apa. Suara konflik semakin keras, dan sedikit lebih dekat, memaksanya untuk melihat melewati rune dengan gugup dan kemudian bergegas. Penjaga gerbang bisa tiba kapan saja. Sunni menurunkan pandangannya.
Kemampuan bayangan, Weapon Sage, Underworld Armament, Mantle of Darkness, Blade of Darkness. Dua yang baru. Nama kemampuan pertama agak familiar. Dia berkonsentrasi padanya dan membaca, kemampuan, Mantel Kegelapan. Deskripsi kemampuan, kegelapan merangkul bayangan ini. Ketika dikelilingi oleh kegelapan, dan lebih dari kegelapan sejati, kecepatan dan kekuatannya akan meningkat. Lukanya akan sembuh, dan hatinya akan tumbuh lebih penuh. Sunni mengerjap beberapa kali. Yah, itu menjelaskan bagaimana dia begitu kuat sekarang. Jika ada satu hal yang tidak dimiliki Antartika, itu adalah kegelapan. Meskipun area pementasan biasanya memiliki penerangan yang baik, sebagian besar teknologi di dekatnya telah dihancurkan oleh detak gerbang yang terbuka. Sein dilingkari dalam bayang-bayang. Augmentasi fisik dari Mantle of Darkness tampaknya sangat hebat, dan dikombinasikan dengan pelukan 4 bayangannya, itu menghasilkan hasil yang benar-benar hebat. Apa yang membuatnya sangat bahagia adalah Sein juga akan dapat menyembuhkan dirinya sendiri mulai sekarang, setidaknya ketika dikelilingi oleh kegelapan. Itu saja merupakan keuntungan yang luar biasa. Bagian terakhir dari deskripsi berbicara tentang hatinya, tetapi rune itu juga bisa berarti jiwa. Sunni curiga bahwa itu menyinggung kegelapan sejati yang berdiam di hati Sein, dan esensinya, atau apapun yang digunakan Shadow sebagai pengganti esensi. Intinya adalah tingkat pengisiannya akan ditingkatkan. Kemampuan ini sangat mirip dengan apa yang dimiliki Ksatria Hitam, dengan satu peringatan serius. Berbeda dengan Fallen Devil dari katedral yang hancur, Ascended Devil-nya sendiri tampaknya memiliki afinitas ganda, baik dengan bayang-bayang maupun unsur kegelapan. Itu seharusnya saling eksklusif, tetapi tidak dalam kasusnya. Tampaknya sifat orang suci sebagai bayangan membawa hasil yang aneh. Ksatria anggunnya secara paradoks menikmati bantuan dari kegelapan duniawi dan sejati. Mengingat betapa mengerikan perjalanannya melewati terowongan bawah tanah, Sunni merasa iri. Menarik. Akhirnya, dia mengalihkan pandangannya ke kemampuan kedua dari dua kemampuan baru. Pedang Kegelapan. Deskripsi kemampuan kegelapan sejati yang tinggal di hati bayangan ini dapat dipanggil dalam bentuk senjata yang menakutkan, selama bayangan telah menguasai penggunaan senjata itu. Bila kegelapan dapat membunuh daging dan roh, tidak pernah tumpul, tidak pernah goyah, dan tidak pernah rusak. Alternatifnya, kegelapan bisa dipanggil untuk menambah senjata biasa. Sunni tersenyum. Jadi dia memperbaiki pedangnya sendiri, pada akhirnya. Pedang kegelapan memang merupakan kemampuan yang sangat kuat. Karena Sein adalah Battle Master dan Weapon Sage, dia bisa menggunakan senjata apapun dengan kemahiran yang luar biasa. Yang berarti bahwa kegelapan sejati yang menjadi wadahnya bisa mengambil bentuk apapun. Senjata gelap itu akan sekuat Sein itu sendiri, semakin kuat jika Sein berevolusi lagi di masa depan. Itu mampu membunuh makhluk korporeal dan inkorporeal. Itu bahkan bisa digunakan untuk menambah senjata yang ada atau memori tipe senjata, keduanya membuatnya lebih kuat dan menambahkan properti elemen keserangannya. Semua itu sangat menakjubkan. Dan saat Sunni mengumpulkan cukup banyak kenangan, dia tersentak ketika sesuatu bergemuruh, mengirimkan gelombang kejut yang kuat ke tanah. Melihat melewati rune, Sunni melihat sosok besar muncul dari gerbang. Penjaga telah tiba. Di suatu tempat di luar tembok, Skytide masih melawan Devouring Cloud. Temboknya telah dibobol, dan dia tidak tahu apakah para irregular lainnya masih hidup. Master Jet tidak terlihat, dan mungkin. Tidak, jangan pikirkan itu.
Lagi pula dia tidak akan mudah dibunuh. Dan terakhir, Sein berdiri tegak melawan segerombolan makhluk mimpi buruk yang mengerikan, dikelilingi oleh musuh dan pembantaian. Bahkan sekuat dia, kekuatan yang melawannya masih mengerikan dan luar biasa. Sunni menghela napas tersiksa. Tidak ada istirahat untuk orang jahat. Berjuang melawan rasa sakit dan kelemahan yang memuakkan, dia terhuyung-huyung dan meraih nikmah, takut dia akan jatuh lagi. Kemudian, Sunni menatap gerbang dan gelombang makhluk mimpi buruk mengalir keluar darinya. Wajah aneh muncul di wajahnya. Aku mungkin mati, tapi aku membutuhkan lebih banyak kenangan, jadi kurasa keserakahanku jauh lebih besar daripada ketakutanku. Dengan itu, dia mengerang dan mengangkat dirinya di atas kuda hitamnya. Sudah waktunya untuk bergabung dengan pertarungan. Catatan Erdiul, saya memutuskan untuk menambahkan catatan ini secara manual dari penulis karena betapa spesialnya itu menurutnya. Tidak tahu apakah acara ini hanya untuk pembeli istimewa. Tapi persetan, lihat perselisihannya selama kencan, mungkin Anda mengerti beruntung. Catatan penulis, hari ini, saya menerbitkan bab ke-1000 dari Shadow Slave. Ini adalah perjalanan yang panjang, dan saya senang mengetahui bahwa begitu banyak orang menikmatinya bersama saya. Kegembiraan dan kebanggaan yang saya rasakan ketika melihat angka yang indah itu hanya bisa dibandingkan dengan rasa takut yang saya rasakan mengetahui bahwa masih ada beberapa ribu bab lagi yang harus saya tulis. Semoga hari Anda menyenangkan. Bersulang.